Ribuan perangkat desa dan kepala desa menggeruduk Istana Merdeka di Jakarta. Mereka meminta agar di PNS-kan. Mereka juga menuntut agar diizinkan menjadi pengurus parpol. Pertanyaannya, realistiskah apa yang menjadi tuntutan para aparat praja tersebut? Bersama saya Heri Pamungkas, inilah 30 Minute Dialogue. Kumpul pacul ketentengan, nyunggi wakul keleleran, wakul gelempang wong cili ora komanan, wakul gelempang pembangunan berantakan. Syair plesetan lagu dolanan ini membahana di seantero Pemkab, kantor DPRD, bahkan juga sampai ke Istana Negara. Ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Parade Nusantara menuntut agar mereka di CPNS-kan, bahkan diizinkan menjadi pengurus parpol. Dan kalau tidak direalisasikan, kami siap untuk mogok kerja. Demikian kata mereka. Pemerintah pun bingung dibuatnya. Bahkan para pamong desa ini juga meminta Mahkamah Agung agar melakukan uji materi terhadap PP nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa. Luar biasa. Siapa sangka orang desa mampu menggoyang istana. Namun benarkah tidak ada faktor intelektual di belakang mereka? Nah, ini juga kemarin ini 2 kali kepala desa demonstrasi begitu besar. Dan di seluruh dunia baru pertama kali ada kepala desa demonstrasi itu di Indonesia ini. Dan 2 kali dan besar sekali jumlahnya. Ini saya merasa ada keanehan, ada apa ini? Jadi saya anjurkan bahwa ya ini perlu pendekatan lah antara pemerintah dengan para demonstran supaya kesulitan hidup kita dalam kegiatan bernegara, berbangsa ini tidak makin sulit gara-gara tidak adanya titik temu. Ketika sang aparat desa mogok kerja, telah hadir di studio 2 orang narasumber kita yang pertama adalah Sekretaris Eksekutif Praja Jawa Tengah, Bapak Suryo Koco. Pak Koco, ketika melihat ilustrasi tadi, ribuan massa dikerahkan ke Jakarta. Mereka juga menuntut untuk di PNS-kan. Apakah ini memang yang menjadi misi utama dari Parade Nusantara, Pak? Ya, jadi mungkin perlu saya luruskan, bukan dikerahkan tapi mereka berangkat ke Jakarta. Itu satu, karena apa? Karena tersumbatnya komunikasi. Gubernur, bupati sudah kita sambati tidak mampu melakukan apapun. Gubernur tidak mampu melakukan apapun. Ke menteri terakhir harus kita lakukan. Dan satu hal lagi yang perlu dicatat bahwa sekretaris desa menurut amanat undang-undang itu dianggap diisi oleh PNS, maka ini terjadi diskriminasi. Mas perlu tahu sampai dalam jumlah sekian apa yang sudah dilakukan. Secara resmi surat sudah kita layangkan ke menteri, secara resmi kita minta audiensi, tidak pernah ditanggapi. 150 orang datang tidak kemudian diberikan solusi. Pada akhirnya kemudian teman-teman merasa bahwa mereka tidak percaya bahwa ini kepala desa. Iya, tapi Anda sudah didukung, para Nusantara sudah didukung para legislatif yang ada di daerah sendiri. Itu tidak cukup untuk mewakili atau mungkin memang kebijakan ini kebijakan nasional, Mas. Ini PP, ini undang-undang. Jadi ketika undang-undang harus diamandemen, maka kita datangnya ke DPR RI. Empat fraksi besar sudah memberikan dukungan untuk amandemen 32. Kemudian tinggal bagaimana PP ini, karena amanatnya 1 tahun harus sudah keluar perda. Sementara beberapa hal yang di situ itu krusial harus diselesaikan. Gini Mas, jadi sebenarnya kita coba pahami dengan baik. Ketika bicara PNS, maka itu amanat undang-undang. Akhirnya kita datang ke DPR. Jadi tolong ini diikuti dengan baik. Kita datang ke DPR dan DPR sepakat melakukan amandemen Undang-Undang 32. Karena apa? Karena potensi konfliknya sangat besar, Mas. Mungkin Ibu juga bisa memberikan informasi bagaimana perangkat desa tidak berpenghasilan, karena dia ada beberapa desa itu tidak punya bengkok, Mas. Dia hanya berpenghasilan 100.000 satu bulan. Saya setuju itu memang Pak. Jadi sebetulnya hukum dalam bidang ketatanegaraan itu adalah kesepakatan politik. Kesepakatan politik ini mestinya tadi para pengambil keputusan ini harus bijaksana. Di samping melihat sisi hukum juga harus melihat sisi yang berkembang di dalam masyarakat itu. Ketika Ibu bicara dalam nuansa hukum dan politik, maka ini yang sedang bicara politiknya. Ketika kemudian hanya beberapa orang terabaikan, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang desa? Pertanyaannya akan seperti itu. Kebijakan akan terus jalan. Karena apa? Perda akan disusun berdasarkan PP. PP mengamanatkan bahwa PNS yang diisi oleh PNS hanya sekdes. Dan perda akan bicara seperti itu. Sehingga pada akhirnya
beberapa waktu lalu dari Parade Nusantara sendiri menuntut agar Presiden meminta maaf karena statement yang diberikan dan juga menuntut agar Mendagri untuk turun. Benar seperti itu, jadi Pak? gini Mas, saya coba berikan satu gambaran. Proses kita dari kita berangkat 150, kita berangkat 7.500, terakhir kita berangkat sekitar 20.000. Itu banyak sekali janji-janji menteri yang tidak diselesaikan, tidak dibuktikan. Dari kita diberi waktu untuk dialog dengan Dirjen, dan itu tidak pernah terlaksana. Dari kemudian kita menuntut revisi, minimalnya itu adalah peraturan menteri atau keputusan menteri supaya bisa jadi pegangan teman-teman di daerah. Ternyata hanya surat edaran, dan itu tidak berlaku di beberapa daerah, tidak dijadikan pegangan. Karena apa? Karena ketika mereka memegang surat edaran menjadikan dasar untuk kebijakan, mereka bisa dianggap menjadi satu kesalahan. Baik, Pak Koco, kalau tadi kita berbicara masalah PNS ini, Pak. Ya. Yang kedua ini ketika aparat desa juga menghendaki untuk diizinkan menjadi pengurus parpol. Logikanya seperti apa ini, Pak? Logikanya sama seperti perangkat merasa diperlakukan diskriminatif terhadap sekdes ya. Ada sekdes, ada perangkat KUR, ada itu. Ya, kemudian yang terjadi sekarang ada larangan kepala desa menjadi pengurus partai politik. Pertanyaan kita, adakah larangan pejabat negara yang lain menjadi pengurus partai politik? Yusuf Kala, wakil presiden, itu pejabat negara, pengurus partai politik. Tidak akan menimbulkan ekses di belakangnya ini, Pak, ketika nanti Kades menjadi seorang pengurus parpol. Pertanyaan saya, eksesnya apa? Ketika kita bicara, saya kira gini, Pak, saya coba berikan satu wacana. Ketika seorang kepala desa mampu mempengaruhi satu desa untuk kemudian kepentingan partai politiknya, pertanyaan saya, apakah seorang wali kota seperti Pak Kawi tidak bisa mempengaruhi masyarakat sesemarang lebih luas dia, kan gitu? Ibu setuju, Ibu? Tidak, gitu. Saya tetap tidak setuju. Masalahnya begini, Pak, sekali lagi mereka sebetulnya, mungkin mereka yang harus disadarkan dulu ini, termasuk wakil presiden kita, mestinya tidak boleh menjadi pengurus partai. Nah, ini Bu, mestinya jadi yang sedang kita lakukan di sini adalah proses pembelajaran. Ketika ini kemudian kita lemparkan ke Mahkamah Agung, kita tunggu fatwa Mahkamah Agung. Apa? Fatwa ternyata hasil dari uji materi yang kita ajukan, kita sudah ajukan 14 hari yang lalu, dan mestinya kemarin tanggal 18 Presiden memberikan jawaban, dan tadi pagi saya cek ke Jakarta, Presiden belum memberikan jawaban atas tuntutan kita, kan gitu. Ketika kemudian kepala desa disepakati oleh Mahkamah Agung tidak boleh menjadi pengurus partai politik, kita juga akan menerima itu. Tapi konsekuensinya kita kemudian akan memberikan pembelajaran. Baik. Apakah ada jaminan ini, Pak? Apakah ada jaminan ketika nanti Praja menjadi parpol, pengurus parpol, rakyatnya tidak akan terbengkalai? Ada jaminan seperti itu? Bisa netral. Mas, sekarang di beberapa desa itu kepala desa itu pengurus PAC, Mas. Contoh, salah satu desa di Tegal umpamanya, kepala desanya pengurus PAC PDI Perjuangan. Tapi pada saat coblosan, PDI Perjuangan nggak menang di situ. Pada saat pilihan presiden, SBY yang terpilih di situ. Jadi tidak dengan serta-merta. Dan satu hal lagi, seperti yang Ibu tadi sampaikan, apakah kemudian itu mempengaruhi kinerja? Justru pengaruhnya positif. Kenapa? Seorang kepala desa, dia berpikir untuk besok bisa menjabat lagi. Paling tidak untuk 2 kali kan. Ketika dia menjaga untuk itu dan dia menjadi pengurus partai politik, dia tidak akan kemudian diskriminatif terhadap warganya. Oh, ini bukan separtai dengan saya, akan diberlakukan tidak baik, akan diberhentikan di situ. Ya, kami memang lebih sepakat manakala seperti apa yang dilakukan oleh Soekarno. Ketika dia menjadi presiden, maka dia katakan, saya sudah jadi milik orang Indonesia, bukan milik TNI. Saya lepaskan TNI. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita cermati. Seperti Pak Yusuf Kala kemarin membuat statement di waktu acara di acara Golkar di Jawa Tengah, tidak setuju kepala desa berpolitik. Beliau tidak menyadari bahwa beliau sebagai pejabat negara, beliau juga sebagai menjadi pengurus partai politik. Ini yang kemudian kita bicara bahwa yang sedang diperjuangkan orang-orang desa ini adalah semangat bagaimana tidak ada diskriminasi. Kita harus cut sebentar, Pak, ada telepon yang masih. 30 menit dialog dengan siapa di mana? Selamat malam. Selamat malam, dengan Joko di Ungaran. Iya, silakan. Pak Joko. Ke Pak Koco, saya cenderung melihat bahwa gerakan yang dilakukan selama ini sudah mengarah dan lebih cenderung pada berbau politik. Kedepan kalau ini terus terjadi, apakah tidak menafikan tugas utama dari kepala desa? Yang pertama. Yang kedua, ke Ibu dari Unisula.
sampai hari ini apa yang akan dilakukan pengawalan-pengawalan sebagai praktisi di bidang hukum agar gerakan dari para kepala desa ini tetap pada jalurnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko. Iya, langsung saja nih Pak Koco. Saya pikir kalau kita mengikuti pergerakan teman-teman kepala desa ya Mas ya, kita lihat datangnya ke Jakarta, mereka cuma sehari pulang. Apa sih bedanya sama Pak Bupati ada acara di Jakarta selama seminggu rapat kerja? Nggak ada bedanya. Secara teknis pekerjaan pemerintahan masih bisa dilaksanakan. Ini menurut teman-teman seperti itu. Jadi jangan kemudian melihat kepala desa ini sebagai orang yang kemudian harus mengabdi di desa. Bahkan seperti Pak Bupati Banyumas, sempat saya baca di koran, kepala desa itu tidak perlu datang di seminar. Kepala desa ini kan dalam tanda petik pertanyaan besar. Berarti Bupati saja tidak punya kesadaran peningkatan kapasitas kepala desa. Baik Pak, kita tadi barusan mendengar statement dari penelpon yang terakhir tadi. Tapi saya ingin menambahkan Pak, kepala desa, perangkat desa juga terikat oleh sumpah mereka kepada rakyat untuk melayani rakyat tersebut. Namun ketika mereka harus sibuk dengan urusannya sendiri, parpol misalnya, apa yang terjadi ke depan ini Pak? Loh, Mas, sekarang kalau kita pertanyaan Anda dulu lah, ketika melayani, apakah kemudian sumpah janji saya melayani masyarakat itu kemudian saya tidak boleh ngurusi keluarga saya? Kan boleh berkegiatan selama tidak mengganggu itu kan gitu. Itu satu aja. Kemudian saya tertarik dengan pernyataan Bapak tadi tentang politik. Pergerakan politik, kalau Bapak memang menyebut di sini ada tokoh di balik ini pergerakan politik, Bapak boleh telepon saya setelah ini, tunjukkan siapa orangnya dan dia memberikan apa. Saya berani bertaruh karena kita berangkat ini dari pertemuan kepala desa Jawa Tengah, didukung, kemudian kita undang teman-teman dari Jawa Timur, kita undang teman-teman dari Lampung, kemudian sepakat. Dana dari mana Pak? Ada mungkin yang menjadi donatur dalam kegiatan ini? Mereka berangkat sendiri bisa. Ke Jakarta, jenengan mau tiap hari ke Jakarta saja mampu. Kepala desa masa nggak mampu ke Jakarta. Baik. Itu satu. Kemudian tadi disebutkan ada masalah demo, ya pendidikan dengan cara demo. Pertanyaan kita bahwa seperti tadi saya coba kaitkan dengan apa yang disampaikan Ibu, bagaimana hukum dan politik ini sebagai saudara kembar. Ini pembelajaran yang sedang kita lakukan. Mahkamah Agung kita ajukan, ada nomor registrasinya. Kemudian DPR juga kita datangi sebagai politiknya. Ini hukum dan politik kita jalan bersama. Saya ingin beralih ke Ibu Sri Kusirasen dulu. Ibu Sri, Ibu melihat ada aktor di belakang ini semua Bu? Wah, ini kalau ada aktor atau tidak saya sejauh ini belum mengetahui ya. Gebrakannya inilah mungkin yang agak menakutkan gitu loh. Begitu datang ke Jakarta rombongan gitu, mungkin ini yang mesti orang kan tadinya nggak ada apa-apa kok. Loh ini kok ada apa ini? Mungkin gebrakan yang semacam ini. Pak Koco tadi kan menyatakan ada tokoh nasional. Loh, aku Bapak dengan siapa ini Pak? Saya tahu kok Pak Koco, terima kasih. Iya, Anda sekali lagi bilang juga ini. Gini, kalau beliau mengatakan ada tokoh nasional, maka saya bisa sampaikan banyak tokoh nasional di sana. Ketika kita aksi di DPR, itu yang namanya Pak Cahyokumolo, Pak Agung Laksono, kemudian Ketua PKS, itu tokoh nasional hadir semua di sana. Itu harus dipahami bahwa kita memberikan ruang kepada siapa saja yang memberikan kesepakatan dukungan terhadap pergerakan ini. Dan ketika Ibu tadi menyampaikan, ini prosedurnya, prosedur mulai dari Desember kita lakukan. Jadi gini Mas, jadi ketika kita bicara demo, jadi saya lebih ingin menyampaikan bagaimana proses itu sudah dilakukan, komunikasi sudah dilakukan, mulai dari kabupaten sampai gubernur, boleh dicek ke Pak Gubernur, pernahkah kita mengajukan surat untuk membahas. Tapi Ibu Sri Kusiradi mengatakan bahwa jalur yang selama ditempuh tidak benar, tergesa-gesa seperti itu Pak. Sebentar, kalau Ibu bicara secara prosedur harus seperti itu, harus seperti itu, maka pertanyaannya, ini kan sebenarnya kan gini, kalau kita bicara desa, sambatnya ke Bupati Ibu, Bupati bisa bikin apa? Ketika Bupati disambati tidak jalan ke Gubernur, tidak jalan ke Menteri, ini kan akan mentok seperti ini. Dan kemudian jangan lupa, ini yang diangkat oleh media itu selalu bicara politik, selalu bicara PNS. Sementara tuntutan kita yang 10 kesejahteraan desa, harus ada alokasi dana desa, besarannya seperti apa. Itu yang tidak terangkat. Ada faktor politik dan faktor hukum di situ. Pemirsa, menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini. Lalu bagaimanakah perjuangan dari perangkat desa, para kades tersebut ke depannya? Kita tunggu saja tanggal mainnya nanti. Saya Pamungkas, selamat malam dan sampai jumpa.